Sudah, Pak. Ya, Udah ya? silahkan dilanjutkan. Oke. Ya, Ya. baik. Jadi sebagai istilah jadi Natural Product Discovery 101, jadi kita berusaha untuk menyampaikan introduksi secara alur mulai dari end to end dari awal sampai akhir bagaimana nanti Bapak Ibu rekan-rekan semua ingin mengembangkan eh, bahan obat baru dalam artian obat bahan alam ya. Jadi karena natural product kemarin di dua sisi awal Pak Rifki dan Pak Agus sudah sampaikan bagaimana melakukan isolasi, purifikasi, kemudian melakukan analisa, identifikasi dan karakterisasi. Kemudian tadi sesi pagi ada Bu Astri yang sudah sampaikan secara eh, generous dan komprehensif terkait bagaimana mengidentifikasi eh, bahan alam atau narkoba yang akan Ibu yang sudah diisolasi tadi sudah dapatkan bahannya untuk bisa di screening awal sebelum nanti akan dilakukan namanya uji in vivo. Nah, di saya pribadi sendiri akan menerangkan sedikit secara umum alur eh, bagaimana kita melakukan studi praklinis dalam rangka untuk menilai atau efikasi maupun keamanan dari eh, obat dalam artian obat bahan alam ya. Nah, secara outline yang namanya uji praklinis itu ada at least 2 sampai 3 ada in vitro dan in vivo. Tadi di awal pagi sudah disampaikan oleh Bu Asti terkait secara umum in vitro biochemical assay yang bisa digunakan untuk melakukan screening awal eh, obat bahan alam baik itu dalam bentuk ekstrak, senyawa tunggal maupun fraksi yang telah sudah didapatkan. Kemudian sebelum masuk pada uji in vivo atau animal model, perlu rasanya diuji dulu apakah senyawa, obat atau fraksi tadi diuji ke sel itu dia ada efeknya apa tidak gitu. Kemudian di akhir nanti akan ada secara sekilas studi in vivo yang bisa dilakukan untuk menilai efikasi dan keamanan obat. Dan terakhir ada contoh kasus studi kasus bagaimana menentukan apa saja uji-uji yang perlu dilakukan untuk satu senyawa atau untuk satu senyawa dari sumber tertentu. Nah, ini secara umum ya. Jadi workflow dari Natural Product Discovery tadi sudah di apa dijabarkan dari awal kemarin sampai dengan tadi. Kemarin ini secara umum apa yang telah dilakukan. Jadi kalau di tim kami biasanya melakukan ekstraksi, ada beberapa macam metode ekstraksinya, kemudian ada proses isolasi dengan beberapa tahapan isolasi maupun instrumen digunakan, ada identifikasi, karakterisasi gitu ya, dengan beberapa instrumen eh, yang untuk mengidentifikasi hasil daripada isolasi dari bahan alam dan tentunya setelah didapatkan satu bahan baik itu dalam bentuk ekstrak, fraksi maupun senyawa kan untuk perlu dilakukan namanya uji bioaktivitas. Jadi tadi Bu Asri saya sampaikan eh, perlu dilakukan screening awal dengan uji in vitro biochemical. Nah, nanti akan saya sedikit terangkan apa saja uji sel maupun tahapan penting dalam uji in vivo, baik safety maupun efikasinya. Nah, ini secara umum jadi perbedaan antara uji in vitro biochemical cell based tadi sudah disampaikan secara sekilas oleh Bu Astri bahwa kalau biochemical itu kan yang diuji adalah biological molekulnya yang dalam artian kalau di apa bahan alam itu ya ekstrak fraksinya kah gitu ya atau juga isolasi senyawa tunggal. Kemudian sifatnya target based, jadi khusus hanya untuk melihat apakah apa molekul biologis ini ekstrak fraksi maupun senyawanya tadi punya ikatan maupun aktivitas. Dan biasanya dilakukan pada apa micropore leader atau test tube. Kemudian fungsinya tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi aktivitas biomolekul dalam artian ekstrak maupun fraksi dan senyawa tertentu. Sedangkan cell base itu si eh, tes komponnya atau senyawa ujinya itu diujikan pada sel untuk melihat apakah ada efeknya terhadap eh, hierarki terendah daripada biologi ya, jadi sel. Jadi melihat apakah selnya bisa berkembang, apakah punya
kemampuan viabilitas apakah naik turun, apakah punya efek sitotoksisitas terhadap sel, dan bagaimana sel tersebut merespon terhadap tes komponen yang diuji sehingga sifatnya fisiologi based. Jadi apa senyawa yang diuji apa diberikan pada sel, tentu selnya akan memberikan respon, dan dari hasil respon tadi baik itu selnya yang akan nanti diekstrak untuk dihancurkan dan dilihat perubahan fisiologi, ataupun medium kultur selnya yang akan digunakan untuk melihat apakah ada perubahan fisiologi yang berefek daripada respon terhadap eh, senyawa yang diuji. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Asti ada beberapa in vitro biochemical, dan bagian saya nanti di cell based assay ya untuk melihat apa screening awal daripada bahan alam yang telah diisolasi atau telah didapatkan. Nah, karena dia sifatnya in vitro cell based assay, jadi melibatkan sel yang asalnya mungkin sudah dikembangkan atau sel lain ya. Kalau Bapak Ibu yang pernah kerja di menggunakan sel lain yang sudah komersialis, atau primary cells yang diisolasi langsung dari organ hewan gitu ya. Kalau organ hewan yang tujuannya untuk melihat efek dari substance atau tes kompon terhadap proses fisiologi sel ataupun fungsi sel tadi, apakah terjadi perubahan atau tidak. Dan memang karena eh, konteksnya untuk melihat perubahan fisiologi sel terhadap senyawa yang sudah didapatkan, yang sudah terisolasi, diidentifikasi dari proses isolasi dan purifikasi tadi, ya akhirnya orang akan ingin melihat tujuan in vitro cell basis ini untuk melihat interaksinya terhadap tes kompon tes kompon terhadap sel yang masih hidup ya, sehingga didapatkan eh, data-data fisiologi selnya. Nah, beberapa secara umum ya, jadi ada sekitar 7. Ini gambar umum in vitro cell based assay secara general. Jadi ada uji viabilitas sel, uji proliferasi sel, uji apoptosis. Apoptosis itu berarti melihat eh, apa sel-sel yang mati akibat daripada eh, substance atau tes kompon yang diujikan. Kemudian melihat siklus kehidupan sel, cell cycle. Ada kemudian melihat kalau Bapak Ibu yang ingin melakukan uji bahan alamnya, senyawanya, fraksinya maupun ekstraknya yang diduga punya efek eh, anti cancer. Nah, cell migration atau invasion assay ini salah satu yang paling penting. Jadi sel kanker ini kan sifatnya kalau dia yang eh, invasif gitu ya, invasif dan berpindah-pindah kan. Kalau dalam satu organ tertentu, jaringan tertentu, si selnya tadi berkembang biak dengan baik, tentu dia akan invasif, dia akan berpindah-pindah ke satu titik organ, ke satu satu jaringan ke jaringan lain, satu organ ke organ lain. Nah, cell migration dan invasion ini paling penting. Jadi Bapak Ibu yang kemungkinan ingin tadi sepertinya Pak Pak Faruk ya, saya kurang tahu tadi yang sel cancer ya. Jadi cell migration and investigation ini paling 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 mendasar untuk dilakukan terhadap tes komponen substan yang diujikan pada sel kanker. Apakah kemudian dengan ditambahkan sel kanker tadi, selnya akan berpindah atau dia ada aktivitas yang turun atau sama saja. Kemudian ada gene expression analysis dan reported gene assay. Jadi setelah tes kompon atau senyawa uji tadi diberikan pada sel, selnya tadi nanti akan diekstrak maupun kultur mediumnya diambil untuk dilihat perubahan ekspresi gennya yang terkait dengan target analisisnya. Misalkan kalau kanker mungkin terkait apa tumor genesis engine gitu ya. Nah, beberapa contoh jadi ada untuk viability assay seperti yang Bu Asti sampaikan juga bisa support. Jadi kita ada pengujian terhadap sitotoksisasi sel terhadap natural product yang diujikan. Itu ada MTTC, jadi ini yang paling paling lumrah. Juga ada beberapa assay lain yang sifatnya lebih advance menggunakan fluorescence seperti resazurin maupun yang lipid dehydrogenase di LDH release. Jadi ini lebih lebih kompleks ya terkait metabolisme maupun fisiologi misalnya.
Kalau MTTC itu hanya lihat jumlah viabilitas selnya, tapi kalau kayak Resazurin maupun Elliot jatuhnya kepada melihat metabolisme aktivitas daripada sel. Kemudian ada tadi ini MTTC contohnya ya, secara umum kita menggunakan tetazolim salt istilahnya ya. Nanti saya jabarkan sedikit di bawah nanti. Jadi pada saat sel yang mati itu pasti dia mudah untuk dipenetrasi oleh tetrazolim salt atau MTT chemical, sehingga dia akan membentuk formazan form yang berwarna ungu atau eh, biru kecoklatan. Nah, ini juga ada yang namanya Resazurin reduction assay. Jadi dia sifatnya kurang lebih sama seperti MTCC. Jadi Resazurin maupun MTCC ini targetingnya kepada organel di dalam sel. Jadi dia ingin interaksi antara si Resazurin tadi atau formazan tadi terhadap eh, apa, viable sel. Bila mana sel yang masih hidup tentu dia tidak akan berikatan pada mitokondria atau sel yang masih hidup. Tapi kalau dia sudah mati, dia akan dengan mudah baik resazurin chemical maupun terazolim salt akan mudah penetrasi ke sel sehingga membentuk satu warna tertentu yang menunjukkan uh, tingkat kematian sel. Jadi semakin gelap warnanya mengarah ke coklat ungu atau kalau di resazurin the pink, jadi dia akan menunjukkan jumlah sel yang mati. Nah, ini LDH release. Nah, kalau ini sifatnya dia tes compound diujikan pada sel. Nah, bukan selnya yang apa namanya? Bukan selnya yang apa, bukan hanya selnya yang apa diekstrak atau dihancurkan, tapi juga nanti kultur sel mediumnya juga bisa digunakan. Jadi melihat seberapa banyak lipid dehydrogenase yang keluar karena ini kan terkait dengan eh, nah, apa eh, lipid degradation. Jadi bila mana sel tadi rusak akibat pada tes komponen yang diuji dan berefek pada lipid kompon dalam sel, dia akan merilis lipid dehydrogenase keluar daripada selnya. Jadi semakin sedikit elitnya berarti semakin semakin tinggi efek tes komponnya terhadap sel. Nah, ada juga namanya untuk menguji tadi kalau tadi melihat sel viabilitas sel seberapa banyak sel yang masih viable atau masih hidup. Nah, kalau ini sel proliferation sebanyak berapa banyak sel yang masih bisa bertumbuh atau membelah gitu. Jadi makanya dikatakan sel proliferation assay. Nah, ini sifatnya nanti akan ke apa namanya? Jumlah perbendaharaan sel yang ditujukan akibat daripada tes kompon dari natural product yang sudah diisolasi tadi. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi target selnya kemudian dikulturkan, kemudian dia diberikan apa cairan atau reagen yang mengandung BRDU binding. Bila mana nanti selnya itu semakin banyak, tentu semakin akan banyak sel yang akan mengekspresikan eh, CBRD tadi gitu. Dan ini analisanya tidak dengan seperti MTT maupun Desazurin ya dengan micropet reader dengan panjang gelombang tertentu, tapi ini pada mikroskop fluorometri. Jadi selnya akan berpendar, sel yang kelompok sel yang diberikan tes compound yang memang punya efek menumbuhkan, mempercepat pertumbuhan sel, misalkan keratinosit, melanosit gitu ya, untuk regenerasi sel gitu, mempercepat regenerasi sel, dia akan menunjukkan ekspresi sel dengan uh, perbendaharaan PRDU apa fluorescent yang lebih banyak dibandingkan yang tidak diberikan tes compound. Kemudian ada juga apoptosis. Nah, ini juga yang general dan populer juga. Jadi melihat kematian sel akibat daripada komponen yang diujikan. Jadi kalau ini dia eh, sama kurang lebih, tapi targetnya pada jumlah sel yang mati yang dilihat di bawah mikroskop. Kalau tadi MTT dan Resazurin dia pakai micropet leader, didapatkan angka viabilitasnya gitu ya. Semakin semakin jauh dari angka satu, semakin rendah viabilitasnya. Kalau ini berdasarkan kualitatif ya.
Jadi kalau tadi MTT dan SLB kuantitatif, angka ini kualitatif. Jadi ada gambar-gambar bentuk. Jadi si eh, tunnel assay tadi ini terminal deoxynukleotide transferase duty pinning and labeling. Jadi dia melabel atau berikatan pada apa, rantai DNA daripada sel masuk masuk pada dia menetrasi sampai sampai pada apa, nukleus atau inti sel. Bila mana si sel tadi mati, tentu dia akan tidak akan memberikan perbenaran green fluorescent ya, FITC dalam arti ini. Tapi kalau dia mati, dia akan tidak akan menunjukkan warna hijau, jadi hanya warna birunya saja gitu. Kemudian ada cell cycle analysis. Jadi eh, kalau tadi di awal MTT dan Resazur itu kuantitatif, bukan mengukur dengan absorbansi tertentu. Kemudian kalau tadi BRDU maupun apa namanya tunnel tadi menggunakan mikroskop. Nah, kalau ini dia menggunakan alat instrumen yang namanya FACS atau flow cytometry instrumen. Jadi melihat sel yang diujikan dengan tes kompon dimasukkan dalam mesin flow cytometry yang sudah diikatkan pada fluoresan juga, tapi dia ini akan melihat seberapa banyak eh, sel yang posisinya dalam kondisi eh, G, 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 G0, G1, S, mitosis, bersintesis membelah diri pada proses-proses fase daripada masing-masing siklus sel gitu. Jadi melihat apakah terjadinya adanya aneuploidi maupun polipoidi daripada proses siklus sel, pembelahan daripada siklus sel ya. Nah, kalau ini menggunakannya instrumen flow cytometry, tidak menggunakan micropore reader yang menunjukkan absorbansi maupun mikroskop fluoresan. Jadi datanya akan seperti ini contohnya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah lihat publikasi, nah data-data yang seperti ini itu dia biasanya hasil daripada otomatis akan keluar daripada mesin-mesin flow cytometry. Jadi berdasarkan data lebih kuantitatif ya, data kuantitatif akan menunjukkan dengan ditambahkannya satu komponen atau substance eh, apa yang terjadi pada satu siklus sel. Jadi G1S namanya G2 atau mitosis, G2 atau mitosis, seberapa banyak persen selnya gitu. Nah, kalau ini seperti yang saya sampaikan khusus untuk eh, melihat efek eh, substansi atau tes komponen yang diuji terhadap sel kanker, sel migration atau invasion assay ini paling penting. Jadi eh, eh, bedanya apa sih? Cell migration dan invasion ini tujuannya ya seperti tadi, dia tujuannya untuk melihat perpindahan atau perubahan atau pergerakan sel yang timbul akibat daripada respon stimulan atau dalam artian tes kompon yang kita ingin uji, dan akhirnya nanti kita akan bisa menilai bahwa sel yang sudah diuji apakah dia lebih cepat bergerak, lebih cepat berpindah, atau lebih punya kemampuan invasi khususnya pada sel-sel kanker akibat daripada eh, tes kompon yang kita uji. Jadi kalau di secara umum ya, jadi ada macam-macam contohnya misalkan Scapun assay atau Transwell migration assay atau bahkan material invasion assay. Jadi dia menggunakan satu median sebagai barrier pembatas antara sel, kemudian sel di atasnya, kemudian di bawahnya ada seperti filter, dan di bawahnya itu eh, medium yang sudah diberikan stimulan. Contoh misalkan stimulan yang untuk menginduksi atau memancing sel kanker untuk berpindah. Apakah pada saat selnya diletakkan tanpa ada tes kompon anti cancer maupun dengan tes kompon, apakah dia bisa berpindah ke bawah atau berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain? Kurang lebih seperti ini. Jadi ada macam-macam metodenya ya untuk menginvestigasi perpindahan sel. Ada yang sifatnya dua dimensi. Jadi kalau seperti yang saya tadi scratch, jadi selnya ditumbuhkan pada media kultur sel,
kemudian sudah tumbuh sekitar 80%, dikasih barrier, jadi di scratch, dihilangkan tengah-tengahnya selnya ini, kemudian selama masa proses ini kosong, ditambahkan dengan dosis berbeda-beda, dosis dari substan atau senyawa yang diuji, apakah eh, sampel A atau senyawa A dengan konsentrasi B, sampel B dengan senyawa B dengan konsentrasi C, mana yang lebih bagus? Kalau misalkan eh, kita dapatkan sel berpindah, tidak ada satupun sel yang tumbuh pada barrier tadi yang sudah dihilangkan selnya, berarti itu yang paling baik. Seperti itu kurang lebih gambarannya, Bu, Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya transfer. Jadi eh, ada satu hidrogel, ya, ditumbuhkan, selnya ditumbuhkan di atas atau di dalam hidrogel tadi, dan di bawah ini tumbuhkan, diberikan stimulan. Apakah kemudian stimulan yang membuat selnya berpindah, contohnya sel kanker gitu ya, stimulan untuk sel kanker untuk bermigrasi atau berinvasi, apakah dalam hidrogel tadi yang kontrol maupun yang diberikan tes kompon yang misalkan anti cancer tadi, dia tetap akan berpindah ke bawah atau tidak. Kalau memang dia punya anti cancer, seharusnya dia tidak akan punya kemampuan untuk berpindah atau berinvasi, karena eh, selnya tadi sudah keduluan terdiksasi atau mengalami kerusakan sel akibat si anti cancer compound tadi ya. Kemudian ada juga 3D hydrogel. Jadi kalau yang dua di atas ini eh, selnya itu ditumbuhkan pada monolayer atau dua dimensi, hanya panjang dan lebar. Kalau ini dia ditumbuhkan pada kondisi tiga dimensi. Jadi selnya itu bisa ada di posisi bawah, tengah maupun atas. Nah, kenapa eh, dan untuk studi-studi terkait bioaktivitas anti cancer saat ini, yang paling paling pas, yang paling cocok, kalau memang Bapak Ibu mungkin ingin mempelajari dan punya cukup dana riset, saya sarankan mungkin perlu lakukan 3D hydrogel. Jadi selnya itu ditumbuhkan di dikulturkan di tiga dimensi. Karena apa, Bu? Kalau misalkan secara dua dimensi, kalau kita berbicara fisiologinya direpresentasikan ke tubuh manusia, dia kurang tepat, karena kalau dua dimensi kan kultur yang terjadi interaksi kan antara kultur mediumnya, selnya dengan tes komponnya, hanya itu aja. Tapi secara fakta di fisiologi tubuh makhluk hidup, manusia maupun hewan, sel itu kan tidak hanya sel saja gitu, tapi dia berkaitan dengan protein, berkaitan dengan matriks yang akhirnya membentuk jaringan membentuk organ. Nah, itu kan perlu namanya tiga dimensi, struktur tiga dimensi. Nah, dengan ditumbuhkannya sel dengan dalam struktur tiga dimensi yang punya matriks-matriks, extracellular matrix, dia akan istilahnya mimicking atau meniru kondisi fisiologi yang terjadi dalam interaksi yang terjadi di dalam tubuh, di dalam organ maupun dalam jaringan, sehingga dia lebih merepresentasikan keberhasilan sesuatu senyawa. Kalau dalam hal ini kanker cancer, ya, dia akan menunjukkan misalkan eh, dengan tiga dimensi, misalkan 80% sel mati, akan beda dengan misalkan 100%, karena dua dimensi tidak selalu bisa merepresentasikan secara keseluruhan tes kompon yang kita uji. Tapi kalau 3D hydrogen hampir di atas 80% akan menunjukkan keberhasilan yang sama kalau bisa diuji pada manusia. Gitu, seperti itu. Kemudian ada yang namanya chemotaxis assay. Ini kurang lebih sama. Nah, kalau chemotaxis assay ini dia lebih banyak pada invasive, jadi melihat bagaimana sel kanker misalkan eh, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk melihat seberapa invasifnya sel ini dalam satu scaffold, dan ini juga menggunakan hidrogel. Kemudian ada yang lebih advance lagi, kalau di Eropa ini paling paling populer ya. Jadi microfluidics, melihat sel-sel berpindah dari satu eh, pipeline jalur kecil, jadi makanya disebut microfluidics, dibiarkan selnya berpindah dari satu media. Apakah kemudian dengan proses microfluid ini, biasanya ini untuk merepresentasikan atau meniru proses invasi maupun migrasinya eh, eh, sel kanker darah. Jadi, jadi biasanya microfluidics ini lebih kepada, karena dia microfluidics melihat bagaimana
kanker darah bisa bisa merespon terhadap perubahan tekanan eh, darah di dalam tubuh, apakah kemudian dengan diberikan tes kompon tertentu dia bisa merespon atau tidak. Nah, kemudian ada gene expression. Nah, kalau ini secara umum setelah selnya diberikan tes kompon, kita uji di selnya dihancurkan, diekstrak, diisolasi RNA, eh, messenger RNA-nya, kemudian kita buat cDNA-nya, kita lihat apakah ada perubahan terhadap eh, ekspresi daripada messenger RNA yang akan merepresentasikan protein-protein yang terkait dengan target kompon yang ingin kita uji efikasinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya prosesnya. Jadi kalau eh, kuantitatif real time PCR, kalau Bapak Ibu ingin 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 melihat secara keseluruhan, jadi pada saat kita ujikan tes komponnya senyawa ekstrak maupun fraksi pada sel maupun kepada hewan, jadi sampelnya seperti ini. Jadi bisa juga biopsi, tisu storage, fresh blood, ya, RNA dari sel maupun hewannya. Kita isolasi RNA-nya, ya, total RNA, mRNA, microRNA, dan berbagai macam contohnya gitu ya. Kemudian kita lakukan reverse transcriptase test untuk dapatkan komplit cDNA. Kemudian kita running di lapisan sehingga kita dapatkan eh, seperti apa tingkat perubahan messenger RNA-nya ya, mRNA abundance-nya maupun eh, eh, ekspresi daripada mRNA setelah diaplikasi dengan mesin PCR. Kurang lebih seperti ini prosesnya. Jadi setelah didapatkan setelah di running mendapatkan cDNA produknya atau RT-PCR produknya, kemudian kita kuantifikasi untuk melihat eh, seperti apa, apakah ada perubahan eh, mRNA dari sel maupun tisu yang kemudian kita statistikan dinormalkan terhadap kontrolnya atau housekeeping gennya sehingga kita dapatkan nanti secara statistik seperti apa perubahan-perubahan yang terjadi pada sampel yang kita uji, baik itu akibat daripada respon tes kompon yang kita berikan pada sel maupun nanti di in vivo ya di hewannya. Nah, ini yang lebih canggih lagi ada microarray analysis maupun RNA sequence. Jadi lebih pada respon fisiologi ya terhadap kultur sel maupun hewan yang kita ujikan terhadap senyawa yang kita ingin lihat apa efeknya. Nah, kemudian secara umum ini saya berikan contoh jadi in vitro cell based. Jadi in vitro cell based assay tadi secara umum ya, secara general. Jadi berdasarkan target mode, eh, ini contohnya misalkan untuk in vitro cell based assay, kalau Bapak Ibu ingin menguji apakah satu senyawa itu punya efek toksisitas, Bapak bisa lakukan uji infusion cell based ini dengan cara menguji viabilitas sel maupun proliferasi selnya. Jadi kalau viabilitas sel tadi ada dua contohnya. Jadi kalau MTT assay maupun Resazurin dan ada juga kristal violet itu jatuhnya pada mendeteksi perubahan integritas plasma membrane-nya. Jadi base-nya die exclusion. Jadi akan semakin banyak sel yang mati akan semakin banyak semakin gelap eh, warna yang ditimbulkan baik dia warna ungu, warna kebiruan gitu ya. Nah, kalau misalkan terkait metabolic activity tadi, contohnya kalau untuk MTTC maupun yang resveratrol itu dia terkait metabolik, tapi kalau yang plasma membrane integrity, jadi kalau Bapak Ibu menguji pada sel yang kultur sel yang masih hidup, Bapak ingin lihat di bawah mikroskop dan menghitung dengan cell counting. Ini cara paling mudah, jadi karena dia Trepen Blue ini akan menetrasi sampai ke dalam menembus sel plasma membrane dari sel, karena sel-sel yang sudah akan mati maupun mati integritasnya akan rendah sehingga mempermudah senyawa Trepen Blue ini masuk ke dalam maupun juga senyawa klorin kristal violet. Tapi kalau kristal violet ini dia tidak bisa langsung di bawah mikroskop dia mati ditetesi. Kalau Trepen Blue ditetesi sel dia senyawanya ditetesi atas sel, dia akan menetrasi sel yang mati. Tapi kalau Perceval ini kurang lebih sama seperti
MTTC, cuman dia sifatnya day exclusion, melihat sel yang mati pada menguji mendeteksi eh, integritas daripada sel plasma membran yang mati. Tapi kalau MTT maupun desazurin dia pada mitokondrianya. Kemudian ada juga energi metabolism. Nah, kalau ini lebih eh, instrumennya akan berbeda. Kalau tadi dari exclusion maupun metabolic activity dia colorimetric base, jadi melihat pewarnaan. Nah, kalau energi metabolism ini menggunakan luciferase assay, dia melihat eh, perbendaharaan bioluminescence reaction. Jadi dia menggunakan eh, em, chemiluminescence dan alatnya luminator namanya, karena dengan instrumen luminator ini kita dapat menilai seberapa banyak luciferase assay yang berinteraksi dengan sel yang eh, bereaksi terhadap bioluminescence dari komponen yang kita ujikan, dan juga melihat seberapa besar eh, eh, ATP atau adenosine trifosfat atau sumber energi sel yang dihasilkan. Kemudian ada juga enzim release base tadi. Kalau enzim release base tadi saya sampaikan dia base metabolic activity, cuman berdasarkan enzim yang dilepaskan sel, baik itu yang masih di dalam sitoplasma maupun yang sudah keluar dari membran sel. Kemudian ada cell colony formation. Ya, cell colony formation ini kurang lebih eh, salah satu uji lanjutan yang bisa dilakukan selain pada untuk uji-uji anti cancer dan daripada sel migration maupun invasion cell. Jadi kalau sel koloni melihat seberapa banyak sel yang abnormal atau sel kanker yang membentuk koloni, membentuk bulatan atau sphere, ya. Jadi akan kelihatan sel-sel yang berupa efek daripada tes kompon. Kalau memang tes komponnya eh, punya efek anti kanker, tentu sel koloninya akan semakin rendah dibandingkan yang tanpa di treatment atau senyawa yang tidak punya efek atau efeknya rendah. Kemudian ada cell cycle race, jadi menguji siklus sel seberapa banyak ada perubahan atau eh, penghentian siklus sel akibat dari tes kompon tertentu yang diuji. Kemudian yang terakhir adalah apoptosis maupun nekrosis. Nah, untuk in vitro cell based assay ya, ini kalau secara fungsi, jadi kalau Bapak Ibu ingin menguji ekstrak, fraksi maupun senyawa tertentu yang diindikasikan memiliki anti hyperglycemia, anti obesitas, anti diabetes, ada dua Bu yang bisa dilakukan selain daripada yang disampaikan oleh Bu Asri tadi yang biochemical base. Jadi kalau cell based assay itu ada glucose uptake dan insulin secretion. Bedanya apa? Kalau glucose uptake itu kita melihat apakah efek dari tes kompon ini mempengaruhi perubahan seberapa banyak glukosa yang diambil ke dalam sel. Jadi kalau sel yang memang sudah dirancang atau dimimik dia punya bersifat eh, haus akan glukos, dan digandingkan dengan sel yang diberikan haus akan glukos dan diberikan pada anti diabetes, anti hiperglikemia, anti obesitas, seharusnya jumlah glukos uptake-nya akan rendah dibandingkan yang kontrol ataupun yang efeknya tidak ada. Nah, untuk glucose uptake ini saya tidak bisa berikan contoh nama kitnya ya, atau nama susunan reagentnya, karena saat ini banyak macamnya. Jadi deteksinya bisa colorimetric dengan menggunakan micropore leader, ada yang base-nya dengan menggunakan fluorescence, bahkan yang ada dengan chemiluminescence atau luminator. Jadi banyak macamnya tergantung daripada seberapa dalam target daripada sel yang ingin dilihat. Jadi kalau untuk rata-rata sih, kalau untuk hanya glucose uptake yang secara mendasar biasanya orang akan pakai yang colorimetric. Tapi kalau ingin melihat sampai reporter gene-nya, ya transcription factor-nya, pasti harus sampai dengan bioluminescence assay. Dan kalau untuk glucose uptake ini ya sifatnya ya fisiologi ya, karena ujinya ke sel. Nah, kalau insulin ya disebut dengan insulin secretion, berarti untuk melihat kemampuan sel tadi eh, merespon terhadap tes kompon yang menginduksi atau memodulasi insulin secretion. Jadi seharusnya kalau kalau tes komponnya punya kemampuan anti hyperglycemia, ya
insulin sekresinya juga akan semakin tinggi gitu ya. Karena dia untuk mendigest glukosa yang diinduksi terhadap sel yang di meniru proses daripada anti hyperglycemia. Kemudian, nah ini yang sempat tadi saya sampaikan untuk anti-inflamatori yang di sesi Bu Astri ya. Jadi kalau untuk mengukur nitric oxide ya yang terkait dengan anti-inflamatori itu dia eh, ada dua proses. Jadi ada yang NO radical screening sama NOAC. Nah, kalau ingin menguji tes kompon terlebih dahulu perlu disediakan tidak hanya grease reagent, jadi sama-sama perlu disediakan grease reagent. Jadi kalau hanya tes kompon saja ada grease reagentnya, uji ke sel juga ada grease reagent. Cuman kalau uji hanya si senyawa fraksi yang ingin diuji terhadap anti-inflammatory, perlu ditambahkan namanya senyawa sodium nitroprusside ditambahkan dengan grease reagent, kemudian campurannya itu akan diukur di absorbansi 540 sehingga kita dapatkan persentase nitric oxide radical inhibitionnya. Jadi seberapa besar eh, tes kompon tadi, fraksi senyawa maupun senyawa tunggal tertentu itu bisa menghambat daripada radikal bebas nitric oxide. Nah, kalau untuk menguji nitric oxide pada sel yang sudah diinduksi dengan inflammatory reagent, misalkan kayak LPS ya kalau di sini ya, contohnya seperti ini, kita ambil senyawanya, biasanya selnya yang digunakan itu biasanya sel lainnya makrofag atau sel imun. Sel imun yang paling banyak yang digunakan dicampur dengan tes kompon, diproteksi dulu dengan tes kompon, kemudian diberikan ditambahkan dengan lipid lipopolisacharide atau IFN gamma. Dan lipopolisacharide atau IFN gamma ini adalah pro-inflammatory agent yang sifatnya menginduksi inflamasi pada sel imun atau makrofag dalam hal ini. Nah, kalau memang tes kompon Bapak Ibu itu diindikasi memang punya kemampuan anti-inflamatori, seharusnya tidak akan banyak eh, nitric oxide yang ditimbulkan setelah deteksi dengan menggunakan microplate leader gitu ya. Jadi persentase inhibitionnya, persentase NO-nya akan rendah. Nah, juga ada dengan menggunakan menggunakan ELISA maupun real time PCR. Jadi kalau ELISA itu dia sitokin yang keluar daripada sel itu yang diambil. Jadi kultur mediumnya ya, kultur sel culture supernaturnya diambil kemudian diuji dengan ELISA kit atau kalau ingin menggunakan selnya nah, dengan cara real time PCR. Jadi selnya. Jadi bedanya kalau ELISA itu diambil kultur medium selnya, tapi kalau real time PCR itu selnya yang diekstrak untuk melihat mRNA levelnya. Jadi seberapa banyak sitokin, misalkan interleukin 1 beta, interleukin 6, TNF alpha gitu ya, untuk melihat faktor-faktor pro-inflammatory terhadap efek daripada tes kompon terhadap pro-inflammatory enzim yang di mana selnya diinduksi dengan inflamasi. Kemudian ada juga in vitro assay ya, tes model untuk hypertension. Saya tidak bisa bicara banyak terkait ini karena kita belum pernah coba ya. Jadi secara gambaran kalau Bapak Ibu ingin melihat efek daripada satu senyawa terhadap hipertensi, eh, signaling pathway-nya akan jatuh pada ACE. Jadi angiotensin enzim inhibitor. Jadi seberapa besar aktivitas daripada ACE angiotensin enzim activity ini merespon terhadap satu senyawa tertentu dan ini biasanya sudah ada kitnya dan sudah komersil. Bapak Ibu bisa tinggal cek mungkin Thermo Fisher kah atau Millipore Sigma ya, eh, pengecekan angiotensin activity dan itu udah paling gampang kalau Bapak Ibu ingin melihat eh, eh, menguji tes kompon fraksi maupun ekstrak punya Bapak Ibu. Oke, mungkin untuk di sesi in vitro cell base sudah selesai ya. Jadi mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk lanjut pada sesi yang in vivo untuk melihat seberapa pentingnya studi in vivo ini terhadap eh, pengujian dan keamanan daripada natural product yang ingin eh, diuji.
Mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut? Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sebelumnya atau mungkin mau langsung menanyakan menggunakan fitur raise hand? Jika belum ada, mungkin Ya, Pak saya dulu. Adrian bisa dilanjutkan aja dulu ya, Ya, Pak ya. oke. Mm-mm. Lanjut aja dulu ya. Oke. Jadi setelah tadi kita uji di screening awal ya, kalau memang setelah uji in vitro biochemical, senyawa, ekstrak maupun fraksi Bapak itu Bapak Ibu punya ada efek, menunjukkan efikasi, eh, khasiat, kemudian diuji di sel juga menunjukkan hasil yang kurang lebih sama. Nah, tinggal menguji pada eh, whole organism, jadi organisme yang utuh. Ya, salah satunya dengan menggunakan hewan uji model ya. Nah, kenapa perlu studi in vivo? Karena tujuannya tadi di in vitro biochemical ada efek toksisitas, kemudian ada di uji cell base ada juga efek anti cancernya, anti inflammatory, antioksidannya. Ya kita perlu uji eh, dia bagaimana efikasinya, dan juga tentu kalau berbicara produk obat herbal ini ingin dikomersilkan, keamanannya juga penting, karena kalau memang mau didaftarkan ke misalkan ke BPOM, perlu 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 yang namanya safety maupun efikasi gitu. Nah, secara umum definisi hewan laboratorium ya hewan yang digunakan untuk berbagai macam tujuan ilmiah ya. Jadi eh, apakah uji coba kah, penelitian, pengujian, juga bisa untuk pendidikan, pengajaran, itu masuknya pada hewan laboratorium atau hewan hewan coba. Kemudian, nah ini gambaran. Jadi kalau di Kanada itu, saya ambil dari Kanada, yang paling banyak itu hewan cobanya itu menggunakan mencit. Nah, ada kemudian diatur dengan ikan, kemudian burung, dan juga terakhir ada host ya. Kalau di Inggris bahkan hampir 80% itu menggunakan mencit ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri malah yang paling banyak tikus, karena memang saking banyaknya natural resources kita, Bu, Bapak Ibu, dan masih banyak yang belum terjamah, sehingga studi-studi farmakologi lah yang paling banyak, dan itu paling cocok di tikus gitu. Kenapa negara-negara maju seperti Inggris tadi, Kanada, dan negara-negara di Amerika Eropa itu menggunakan mencit? Karena mereka kebanyakan studinya studi efikasi gitu. Karena ya natural product mereka itu tidak banyak seperti kita. Kalau kita kan saking banyaknya, belum ada satupun jurnal ilmiah, sehingga perlu ada studi farmakologi. Jadi perlu lihat eh, administration, distribution, metabolism, dan excretionnya, adminnya lah ya, secara keseluruhan, bagaimana satu senyawa dari fraksi ekstrak dari tanaman tertentu berproses dalam tubuh bagaimana. Kemudian dilihat apakah ada residu yang tertinggal tubuh, apakah ada kemudian eh, toksisitas yang ditimbulkan. Nah, hewan uji coba yang paling cocok memang ya tikus, karena hewannya lebih besar sehingga sampel lima sudah bisa dapat 4 mili, bisa di running buat eh, analisis, kemudian ya whole bloodnya, segala macam organnya bisa diuji, kalau memang melihat apakah ada efek toksisitas, apakah ada efek efikasi anti diabetes, meregenerasi, apakah bisa meregenerasi eh, pankreas misalkan gitu ya. Jadi memang kebanyakan di Indonesia mayoritas tikus biasanya. Nah, terkait regulasinya, ini saya perlu sampaikan. Jadi sudah banyak undang-undangnya terkait peternakan dan kesehatan hewan, kemudian penggunaan hewan untuk uji veteriner juga ada. Jadi harus memenuhi prinsip etik, prinsip dasar kalau Bapak Ibu ingin melakukan yang namanya studi-studi in vivo atau model. Nah, saat ini kalau berbicara
hasil akhirnya adalah untuk komersialisasi dan perlu didaftarkan ke BPOM, regulasinya itu ada beberapa dua sampai tiga. Jadi yang pertama kalau yang pastinya ekstrak tertentu dari daun, dari akar, dari batang atau fraksinya apa atau bahkan senyawa senyawa dari isolasi dari tanaman tertentu punya eh, keamanan, apakah safety, apakah tidak beracun gitu. Nah, peraturannya ada Bu. Jadi di Perkab BPOM nomor 10 tahun 2002 itu mengatur proses-proses, tahapan-tahapan, protokol-protokol terkait pedoman uji toksitas praklinik yang secara in vivo. Kemudian kalau terkait berbicara uji efikasi atau khasiat, ada juga jadi berurutan jadi Perkab BPOM nomor 20 tahun 2023. Jadi mengatur bagaimana Bapak Ibu bisa menguji apakah senyawa yang Bapak miliki ekstrak fraksinya punya efek tertentu, apakah efek anti-inflamasi, antioksidan, menjaga daya tahan tubuh ada di sini. Dan ini terutama yang farmakodinamik ini tiap tahun akan diupdate. Ini terakhir yang saya dapat, saya kurang tahu apakah yang 2024 sudah keluar atau belum. Tapi yang terakhir ini 2023 ada sekitar hampir 11 atau 12 protokol untuk beberapa uji khasiat atau farmakodinamik. Nah, juga ada regulasi untuk pendaftaran bahan obat bahan alam. Jadi bagaimana Bapak mengklaim menilai satu bahan tertentu dari hasil isolasi dari bahan alam itu diklaimnya sebagai apa gitu ya. Ada regulasinya, ada pedoman-pedomannya, sehingga dari pedoman-pedoman itu apa yang perlu dilakukan untuk dilakukan uji toksisitas kah atau efikasinya berdasarkan peraturan BPOM. Selanjutnya adalah ini secara umum ya. Jadi pada saat ingin menguji apapun sebenarnya, tidak hanya obat bahan alam, fraksi maupun ekstrak, ada prinsip 3R 5F. Jadi 3R itu replacement, reduction, refinement. Jadi replacement itu adalah menilai apakah hewan model apa yang perlu digunakan. Apakah hewan model tertentu misalkan macan atau tikus ini sudah yang paling 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 tepat untuk digunakan. Apakah ada yang lebih rendah lagi yang mengurangi eh, efek daripada penderitaan si hewan. Jadi ada reduction mengurangi jumlah, mengutamakan jumlah, mengurangi jumlah hewan ujinya jangan sampai lebih banyak juga jangan sampai lebih dikit, dan refinement untuk menjaga agar hewan tersebut bisa digunakan eh, dan bisa menjaga kesejahteraan si hewannya. Dan ada namanya 5F, jadi five freedoms. Jadi si hewannya pada saat tidak harus tidak asal saja karena nyaman, malah justru harus dipastikan dia tercukup perilakunya, baik makan, minum maupun kenyamanan, supaya karena kita ingin studi hewan, tentu environment hewan cobanya juga belum memadai gitu. Jadi ini salah satu asosiasi ya, asosiasi hewan uji coba. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mengarah pada ingin berbagi share, jadi bisa gabung di asosiasi ini gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan hewan eksperimen apa yang cocok. Dalam hal ini saya fokus pada tikus dan mencit karena tim kita memang lebih banyak mengurus tikus maupun mencit ya. Bagaimana yang cocok untuk hewan uji. Jadi yang penting adalah kita perlu tentukan dulu pemilihan hewan uji cobanya. Tujuannya penggunaannya buat apa gitu. Sehingga kita bisa tahu jenis hewan cobanya apa, kemudian ada juga status kesehatannya, levelnya paling tinggi maupun yang paling rendah, kemudian ada kesesuaian fasilitas maupun spesifikasi hewan yang baik dari usia, jenis kelamin, berat badan maupun jenis pakan yang dipilih. Nah, misalkan hewan uji coba. Nah, ini ini yang paling penting ya. Jadi ada hewan inbred, ada outbred. Jadi kalau inbred itu persilangan antara sepupu ya, adik kakak setelah 2 generasi, 20 generasi atau lebih. Jadi hewan-hewan yang dihasilkan
tikus maupun mencit yang dihasilkan kalau misalkan persilangannya masih dalam lingkup ibaratnya keluarga mereka jadi hitungan inbred. Nah, hewan-hewan uji coba yang hitungannya masuk dalam golongan atau kategori inbred ini biasanya digunakan untuk uji-uji efikasi, uji-uji kekerabatan yang bersifat pada apa, efek-efek genetis. Jadi kalau obat itu misalkan penyakit-penyakit yang penyakit punya apa obat-obat atau tes compound obat-obat cancer gitu ya biasanya hewan-hewan inbred yang digunakan. Tapi kalau outbred misalkan tikus-tikus yang persilangannya ya udah random aja gitu ya. Mereka si breedernya mendapatkan hewan ini jantan betinanya ini tidak ada kekerabatan jauh gitu ya, tidak ada hubungan saudara. Saudara biasanya yang outbred ini kebanyakan untuk uji toksisitas. Makanya kalau di Indonesia rata-rata sih outbred. Jadi eh, tikus maupun biasanya biasanya outbred karena studi-studi farmakologi itu kan sifatnya untuk melihat merepresentasikan hasil kepada mayoritas manusia yang memang tidak punya populasi manusia yang tidak punya kekerabatan yang dekat. Jadi kalau di Indonesia rata-rata sih hewan yang digunakan outbred. Kalau di luar negeri karena mereka studinya sampai dengan deep genetic expression biasanya inbred yang mereka. Nah ini seperti saya sampaikan tadi inbred itu studi immunologi, studi genetika molekular, studi populasi genetik. Nah kalau outbred itu biasanya studi toksisitas. Nah, ini salah satu contohnya banyak macamnya ya. Saya tidak bisa sebut satu-satu. Yang paling populer mungkin yang disediakan oleh berita mungkin Balpsi gitu ya. Kalau tikus di Wistar, Spradolin paling Wistar dan Spradolin ini paling paling sering disebut dan di mention oleh BPOM pada protokol-protokol uji mereka maupun baik efikasi maupun toksisitas. Nah, ini salah satu gambarnya ya. Jadi ada yang tikus putih, dan juga ada mencit tikus atau mencit hitam. Nah, ini secara umum jadi kalau Bapak Ibu ingin pelajari terkait strain atau jenis tikus mencit bisa kunjungi beberapa international breeder ya. Jadi ada yang terkenal Jackson Laboratory, Charles River maupun Taconi. Nah, terkait status kesehatan, ya, tikus mencitnya juga ada beberapa jenis. Jadi ada yang sifatnya germ free, bebas dari kontaminasi jenis organisme, ada gonotobiotik, jadi bebas daripada flora maupun mikroorganisme lebih kecil lagi ya. Ada yang SPF sebagai sepatu free. Nah ini kalau SPF ini biasanya sering digunakan untuk studi-studi imunologi maupun yang cancer. Makanya kalau di Indonesia saya yakin sampai dengan saat ini tidak banyak atau bahkan hampir tidak ada eh, aktivitas yang tinggi terkait uji-uji anti cancer terhadap hewan-hewan uji coba pencet maupun tikus karena memang secara fasilitas tidak banyak hanya bisa dihitung mungkin hanya satu atau dua lah di Indonesia animal facility atau kandang tikus yang grade-nya sampai dengan SPF karena dia memang menggunakannya tikus-tikus yang per ekornya kadang bisa sampai bukan hanya ratusan ribu bisa sampai 5 juta per ekor jadi sangat mahal jadi ada juga terkait saus floranya jadi perlu dipertimbangkan apakah hewannya imunodefisien atau non imunodefisien, apakah hewannya SPF maupun non SPF, dan juga ada yang sifatnya studi infeksius ataupun non infeksius. Nah, kemudian selain fasilitasnya, ya status hewannya juga berpengaruh pada fasilitas hewannya. Jadi eh, sangat penting. Jadi ini kalau terkait hal ini memang perlu perlu secara institusional di kampus Bapak Ibu, di institusi Bapak Ibu yang memang serius untuk mengembangkan studi hewan yang memang bisa menyediakannya secara lengkap ya. Jadi ada yang seperti ini yang paling advance ya, individual ventilated cage, jadi hewannya itu dimasukkan ke kandang yang memang dia sama sekali tidak terkontaminasi udara luar, bahkan udara di dalam ruang kandang itu tidak, jadi sudah ada regulatornya, jadi dia changing sistemnya apa, changing system cage changing stationnya gitu ya. Nah ini kalau yang konvensional ada yang semi-semi isolated, jadi dia kandangnya seperti ini, jadi di atas tutupnya ada kayak filter paper, hampir mirip grade-nya seperti HEPA filter di di ruang-ruang yang ini, yang untuk di rumah sakit. Nah ini contoh kandangnya.
Nah, untuk spesifikasi pemodelan biasanya sangat disarankan buat Bapak Ibu untuk menggunakan hewan yang eh, tergolong muda ya. Jadi kalau bisa range-nya itu 6 sampai 10 minggu itu paling paling eh, telat biasanya. Dan memang di BEPOM juga disarankan untuk uji in vivo selalu range-nya itu kalau nggak 7 8 minggu sampai 10 minggu. Start awalnya sebelum dilakukan uji coba, baik itu uji efikasi maupun uji khasiat maupun uji keamanan, uji toksisitas. Dan berat badannya kalau misalkan dia udah mijit harus start awalnya di range-nya 20-22 dan kalau tikusnya range-nya di 120 sampai 150 gram per ekor. Nah, kalau kebutuhan fisiknya biasanya jantan itu lebih dianjurkan untuk pemodelan uji khasiat karena memang eh, respon terhadap senyawa itu rata-rata obatnya lebih lebih apa? Lebih rendah ya dibandingkan betina. Nah, sedangkan betina itu biasanya kalau betina digunakan kalau kalau memang mau uji khasiat biasanya harus ada justifikasi ilmiah kenapa harus perlu pakai betina. Nah, sedangkan kalau jantan betina untuk uji toksisitas biasa digunakan terutama untuk uji toksisitas kopronis. Jadi melihat apakah tes komponnya fraksi ekstrak itu punya efek toksisitas yang panjang nggak kalau dikonsumsi lama. Misalkan 90 hari uji, 30 hari uji, atau 14 hari uji terhadap efeknya terhadap hewan jantan maupun betina, terutama pada organ-organ tubuhnya. Nah, ini gambaran secara utuh ya terkait besaran luas hewannya. Jadi kalau semakin banyak jumlah hewannya, ruang space kandangnya juga harus semakin besar. Jadi kalau eh, kandang jangan sampai kan tikusnya sudah tiga empat empat lima dan beratnya bisa sampai kalau ini contohnya misalkan di tikus ya, semakin berat bobot tikusnya, permukaan areanya atau permukaan tiga dimensinya, dua dimensinya panjang dan lebar, space-nya itu harus makin besar karena berat badannya juga akan lebih besar. Jadi memang guideline-nya seperti ini. Jadi ada penambahan sampai dengan 50-60% total area kandangnya bila kandang tikusnya bertambah sampai dengan 100 gram kalau tikusnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di peraturan BPOM diuji toksisitas praklinik secara in vivo ya di Perkab nomor 10 tahun 2022 itu ada sampai dengan 11 ya 11 uji yang saat ini ada di peraturan BPOM ya. Nah, ada mungkin uji toksisitas akut oral, uji subkronis oral ya. Ada juga uji kronis oral. Tadi kalau nggak salah Bu, tadi yang bertanya ya. Jadi berdasarkan peraturan BPOM itu ada Bu. Jadi Ibu tinggal cari aja di internet peraturan BPOM nomor 10 tahun 2022 terkait uji toksisitas praklinik secara in vivo. Guideline-nya ada di sana semua. Jadi mulai dari persiapan apa jumlah hewannya, jenis gendernya. Kalau akut oral biasanya dia gunakan eh, jantan saja, tapi kalau subkronis oral baik itu yang 14 hari, 28 hari sampai 90 hari biasanya menggunakannya kalau jantan plus betina. Begitu juga dengan kronis oral. Kronis oral ini minimal 9 bulan. Jadi jangan lebih lama. Bapak Ibu bisa bisa lihat bisa bisa baca secara detail masing-masing uji toksisitas ini ya. Jadi seperti uji toksisitas akut oral tujuannya ya untuk melihat lethal dose 50%. Apakah dengan eh, dosis tertentu misalkan 2000 mg per kilogram atau sampai dengan paling tinggi 5000 mg per kilogram tes compound baik itu ekstrak, fraksi maupun senyawa itu punya efek eh, sampai dengan 5% kematiannya berapa gitu, dosis berapa dia bisa menyebabkan hewannya mengalami gangguan sampai dengan kematian. Itu kalau akut orang kalau subkronis itu melihat eh, kebanyakan farmakologi dan perubahan-perubahan fisiologinya baik darah, cairan tubuh maupun organ ya. Nah, ada juga uji teratogenesis, uji terhadap kulit, ya, uji iritasi mata, mata, kemudian ada uji toksisitas yang sifatnya dermal, ada yang akut maupun subkronis, dan juga ada uji karsinogenisitas. Ini terkait bagaimana
satu senyawa itu bisa berefek pada menimbulkan eh, efek-efek karsinogen terhadap tubuh. Nah, eh, kemudian untuk uji farmakodinamik saya sampaikan tadi, peraturan BPOM nomor 20 tahun 2023 ada sekitar 11. Jadi Bapak Ibu bisa cek di internet banyak sekali. Jadi terakhir ini peraturan tahun 2021 ya 2022 itu belum belum sampai sebanyak ini, tapi per 2023 kemarin sudah diupdate oleh BPOM. Jadi sampai dengan penambahan imunostimulan, anti tukar lambung, pelancar air susu, memperbaiki gangguan hati, dan perbaikan status gizi. Jadi banyak sekali. Jadi Bapak Ibu yang berminat mungkin untuk mendaftarkan produknya ke BPOM sehingga bisa dikomersikan dan mendapatkan label aman dari BPOM, ini penting sekali. Gitu. Terutama buat Bapak Ibu yang memang bergerak di industri obat herbal ya. Nah, di kami sendiri saat ini untuk uji-uji toksisitas kita bisa provide sampai dengan subkronis 90 hari. Jadi Bapak Ibu yang berkenan atau berminat untuk menguji keamanan maupun khasiat keamanan, terutama keamanan senyawa maupun tes kompon atau senyawa yang ingin diuji bisa kami bisa support gitu ya sampai dengan subkronis 90 hari, dan juga uji farmakodinamik atau uji khasiat kita juga provide uji-uji yang sifatnya anti diabetes, anti obesitas, ataupun uji-uji yang mengarahnya ke metabolic syndrome dan juga pada kardiovaskular ya, atau hipertensi juga anti hipertensi. Nah, setelah kita lakukan uji in vivo, tentu tidak bisa hanya dibiarkan ya. Begitu dinekropsi kan perlu ada dianalisa bagian tubuhnya, organnya maupun cairan tubuhnya. Jadi apa sih organ maupun cairan tubuh yang perlu dianalisa ya? Secara umum empat ini gitu. Jadi organ atau jaringannya, blood based sample. Jadi blood based sample ini baik darah, darah utuh maupun darah yang kemudian disentrifugasi untuk dapatkan plasma darah maupun eh, serum darah. Kemudian ada urinnya atau air kencingnya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang bekerja pada eh, uji-uji belajar apa hipertensi, kemudian diabetes, obesitas maupun studi-studi terkait sindrom metabolik, urin pasti akan diambil gitu ya. Kemudian ada fecal sampel ini ya kotorannya gitu ya. Jadi apa namanya eh, eh, tinja ya, tinja si hewan ujinya. Nah kalau organ mungkin secara umum, nah kalau mungkin Bapak Ibu ingin studi terkait metabolisme, terkait akumulasi lemak, terkait inflamasi dan aktivitas enzim metabolik, liver bisa menjadi opsi yang penting untuk dianalisa. Nah, kalau adipose tissue ini ya karena dia sifatnya adipose tissue, jadi jaringan yang digunakan untuk mendepositkan apa namanya eh, lemak-lemak visceral maupun subkutan. Biasanya jaring-jaringan adipose itu perlu dan harus diambil untuk melihat perubahan regulasi eh, terutama adiposit atau sel lemak ya, sel yang berperan pada regulasi fat atau lemak. Ada juga untuk melihat sekresi adipokine, jadi protein yang terkait dengan lemak dan inflamasi yang terkait dengan lemak. Kemudian ada juga apa, otot ya, skeletal muscle atau otot skeletal yang penting untuk melihat perubahan glukosa maupun metabolisme lipid maupun glukosa yang sangat penting ya, dan penting juga untuk studi-studi sindrom metabolik. Dan juga ada organ seperti pankreas, ini penting buat Bapak Ibu yang studi terkait anti diabetes ya. Organ pankreas perlu dianalisa ya untuk lihat apakah ada perubahan pada fungsi beta sel di dalam organ pankreas. Nah, kalau Bapak Ibu yang ingin belajar terkait neurologi ya pasti ya harus mengambil sampel otak gitu ya. Karena eh, bisa saja ada terjadi perubahan metabolisme atau apa namanya istilahnya perubahan eh, aktivitas atau perilaku otak akibat daripada perubahan metabolisme tubuh. Nah,
terkait blood based sample ya seperti saya sampaikan ada serum maupun plasma ya tinggal dibedakan aja. Jadi masing-masing sampelnya ada ada tujuannya untuk diambil. Jadi kalau serum itu dia kebanyakan bedanya kalau plasma dia perlu masih ada antikoagulannya, kalau serum masih tidak ada antikoagulan. Jadi makanya kalau pada saat kita mengisolasi darah, kalau serum itu ya tinggal darah tinggal disentrifugasi di sentrifuge kondisi dingin 3000 rpm gitu ya. Udah dapat serum. Tapi kalau plasma, situ plasmanya harus ditambahkan dengan antikoagulan supaya betul-betul mendapatkan plasma darahnya dan menghilangkan eh, red blood plateletsnya, karena plasma itu tidak tidak perlu white blood eh, plateletnya. Jadi eh, tidak diperlukan itu. Kurang lebih gambarannya perbedaannya ada clothing factor, komposisinya ya. Jadi kalau serum itu komposisinya ada protein, elektrolit ya, ada antibodi, antigennya. Tapi kalau di plasma itu kebanyakan eh, apa ya salt, lemak dan glukosa. Tinggal dipilih saja mana yang memang Bapak Ibu ingin lakukan. Kurang lebih seperti itu. Dan nah, lanjut ke urin. Urin ini diambil untuk menilai proses ekskresi yang terjadi akibat eh, bekerjanya organ ginjal ya, pasti itu. Dan dengan mengambil eh, urin atau cairan kencing tadi dari hewan akan memberikan kita dan menyuplai informasi terkait apakah fungsi-fungsi sistem ekskresi renal functionnya masih jalan atau tidak, seberapa banyak produk yang dikeluarkan dari metabolisme akibat dari tes kampon yang dimasukkan dalam tubuh si hewan coba tadi. Dan juga melihat kalau di studi-studi sindrom metabolik melihat potensi biomarker yang cocok untuk studi-studi sindrom metaboliknya. Jadi kalau di urin itu kan karena ekspresi, Bapak Ibu akan lihat terutama kalau mau studi farmakologi ya, itu kan urin penting ya untuk diambil dan di isolate supaya kita lihat apakah dari tes kompon tadi itu eh, menyebabkan perubahan metabolisme ekskresi atau tidak. Dan terakhir guardian fekal atau ini ya eh, usus besar ya yang sebelum pada nanti eh, tinjanya kotoran. Jadi fekal sampelnya biasanya digunakan untuk menilai komposisi maupun fungsi mikrobiota. Jadi bakteri-bakteri yang ada di dalam usus apakah bekerja secara optimal, karena secara alami bakteri di tubuh kan sudah di organ pencernaan sudah ada ya. Kalau memang satu senyawa itu berefek pada eh, peningkatan jumlah bakteri yang jumlahnya cukup wajar, tidak terlalu tinggi juga tidak menekan aktivitas bakteri dalam organ pencernaan, ya berarti si tes komponnya bagus. Tapi kalau tidak ya pasti akan ada perubahan atau fenomena perubahan drastis pada eh, cairan buang atau kotoran padatnya dari hewan uji yang kita ujikan terhadap senyawa yang tes kompon ya. Nah, terkait type AC, ini saya sampaikan tadi udah kayaknya ya. Jadi untuk animal sampelnya ya bisa dengan tim PCR tadi di awal saya sampaikan. Jadi organnya diekstrak, kita running di PCR untuk melihat mRNA levelnya atau microRNA atau RNA sequencingnya gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi untuk studi-studi analisa transkriptomik dari apakah terjadi perubahan terhadap transkriptom atau transkriptomic expression daripada tes komponen yang kita uji, fraksi maupun senyawa natural product bisa dengan menggunakan PCR gitu ya. Nah, kalau mode proteomic biasanya uji analisa protein dengan Western blot atau immunoprecipitation. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi organnya diekstrak, dikoleksi, dipotong, diekstraksi, diambil proteinnya, kemudian di running di eh, gel electrophoresis sampai dengan nanti Western blot. Nah, ini kalau biochemical assay-nya ini kurang lebih sudah disampaikan Bu Asti tadi ya. Jadi kalau beberapa assay itu sifatnya ada yang reseptor binding, juga ada yang assay-nya untuk sampel-sampel hewan juga.
Jadi ada yang kinetic binding, ada validating identity ya untuk melihat karena kompleks ya di organ maupun jaringan hewan. Jadi lebih banyak dibandingkan di uh, biochemical assay untuk natural product. Nah ini seperti ini organ sampling, kemudian tisunya diambil dan kita proses untuk biochemical assay khusus untuk organ hewan. Nah, selain itu organ hewannya juga bisa dianalisa. Misalkan setelah diuji toksisitas 90 hari itu kita ingin lihat apakah ada perubahan pada sel-sel jaringan di hewannya nggak. Kita perlu lakukan yang namanya analisa histologi. Dipotong hewannya, kemudian diwarnai dengan immunohistochemistry gitu ya, atau dengan fluorescence sekalipun. Jadi histologi itu kan ya bagian daripada cabang ilmu eh, biologi yang memang melihat perubahan mikroskopik terhadap jaringan potongan jaringan gitu ya. Dan memang untuk melihat tujuannya untuk melihat eh, perubahan struktur jaringan sel maupun organisasi luarnya apakah terjadi perubahan. Dan biasanya untuk analisanya secara histologi ya biasanya dengan menggunakan hematoxylin dan eosin ya. Kemudian ini kurang lebih gambarnya ya. Jadi terjadi ada ini ya. Ini kalau nggak salah di liver. Nah, immunohistochemistry juga ada, jadi tidak hanya dengan hematoxylin eosin, juga ada immunochemistry yang paling sering digunakan itu mesenteric maupun periodic acid staining. Kalau mesenteric ini biasanya untuk lihat ada perubahan komposisi lemak, kurang lebih seperti ini gambarnya di berwarna dia Bu. Jadi ada komposisi sel yang diwarnai, inti sel warna biru, kemudian ada lemaknya di birunya karena berikatan dengan adiposat ya. Nah, juga ada yang immunofluorescence, jadi sel atau jaringannya diwarnai dengan cairan-cairan fluorescence sehingga akan menghasilkan seperti ini misalkan jaringan sel pada apa, organ tertentu gitu ya. Apakah dia efeknya ini contohnya oxidative stress jadi eh, di bagian tengah ini selnya dari jaringan liver itu dia eh, diberikan etanol, jadi mengalami oksidatif stres yang sangat tinggi, tapi begitu tambahkan dengan senyawa tes kompon ya, yang punya efek antioksidan, kemudian di tes warna biru, warna hijaunya yang menunjukkan oksidatif yang tinggi tadi turun, gitu juga dengan ini yang B tadi untuk menguji membran potensialnya yang awalnya rendah jadi ekspresi warna orange turun, kemudian ditambahkan dengan tes kompon yang punya antioksidan dia berubah. Nah, untuk tissue dissection ada preparation tadi histologi ya, jadi ada tiga macam. Ada yang paraffin base dengan wax ya, itu yang paling populer dan saya kira paling paling banyak digunakan. Ada yang frozen base sama yang fresh tissue section. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah menitipkan sampelnya atau studi terkait histologi tentu paham dengan familiar dengan paraffin base section. Jadi organnya itu dicelupkan di senyawa wax tertentu, kemudian dipotong gitu ya. Tapi ada juga yang organnya itu dicelupkan di senyawa namanya OCT, optimal freezing eh, eh, temperature. Jadi senyawa yang memang menempatkan organnya itu di kondisi beku di bawah -20, tapi eh, eh, jaringannya tetap bisa fresh. Nah, ada juga yang fresh tissue. Jadi perbedaannya itu hanya pada proses persiapannya. Jadi kalau parafin itu jaringan-jaringannya karena dimasukkan ke dalam wax, dia terpenetrasi dengan parafin. Sehingga kalau mau studi-studi yang eh, neurologi, pewarnaan itu tidak cocok dengan parafin. Cocoknya dengan frozen maupun fresh karena eh, biomarker-biomarker pada organ-organ yang terkait neurologi itu akan terganggu dengan keberadaan wax atau parafin yang berpenetrasi ke dalam jaringan maupun organnya. Nah, ini yang mungkin yang terakhir, sisi terakhir ya. Saya kira itu sisi lagi ya, ada waktu. Nah, untuk bisa menentukan apakah senyawa, ekstrak maupun fraksi yang punya Bapak tadi target kompon yang diuji, tes substance atau tes kompon tadi yang ingin diuji sesuai dengan target yang Bapak inginkan, Bapak Ibu inginkan, Bapak perlu mengenali dulu
Yang pertama adalah misalkan functional foods ya. Misalkan kayak tomat. Senyawa aktifnya apa? Lycopene. Kemudian lycopene itu punya aktivitas apa aja gitu ya. Jadi traditional approach. Jadi pendekatan secara tradisional dia lycopene itu punya aktivitas anti cancer. Anti cancernya pada apa saja? Pada organ prostat kah gitu ya. Pada paru-paru. Kemudian lycopene juga punya eh, efek menurunkan tekanan darah gitu ya. Jadi perlu dikenali dulu gitu. Yang tradisional misalkan kayak salmon dia salah satu senyawa aktifnya ya omega 3 gitu kan. Kalau yang kayak brokoli sulforapan atau glukosinolat dia efeknya apa. Sehingga dengan cara seperti ini Bapak Ibu bisa menentukan setelah mendapatkan senyawa aktif tertentu dari bahan alam tertentu, Bapak bisa tentukan potensi efeknya apa aja, sehingga ke depan bisa 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 diuji tuh. Eh, bisa dikira-kira Bapak Ibu mau uji bioaktivitas apa, bioaktivitas biokimikalnya apa, bioaktivitas sel base-nya apa, dan animal modelnya seperti apa gitu. Kalau misalkan turmeric ya kan, atau dari turmeric atau apa namanya kunyit ya, senyawa aktifnya kurkumin tuh. Nah ada anti inflammatori, ada anti karsinogenik. Kurkumin itu punya secara tradisional dan sudah banyak jurnalnya punya anti inflammatori atau anti karsinogenik. Ya sudah berarti untuk sel biochemical essay-nya bisa menggunakan seperti yang Bu Asri sampaikan tadi, anti inflammatory activity pakai dengan cyclooxygenase 2 inhibition assay atau 5-LOX inhibition assay. Kemudian ada juga yang cell based assay yang tadi sampaikan dengan menggunakan GRIS method, GRIS reagent gitu ya. Yang selanjutnya kalau mau diuji ELISA bisa juga, mau uji ekspresi mRNA bisa. Kemudian kalau mau in vivonya anti-inflammatory ada juga di peraturan BPOM. Kurang lebih seperti itu. Jadi supaya Bapak Ibu terkadang punya senyawa tapi ini mau diujinya apa. Jadi harus dikenali dulu apa senyawa aktifnya, sehingga Bapak Ibu cari internet efeknya apa aja, anti ini, anti ini, anti ini, menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko segala macam. Gambarnya seperti itu ya. Nah juga ada misalkan suplemen, misalkan vitamin-vitamin atau mineral-mineral gitu ya. Kalau misalkan ekstrak kan, kalau ekstrak kan kompleks ya mineralnya gitu ya. Apakah dia ada kandungan vitaminnya ya tinggal dilihat aja. Kalau dia mengandung folik acid ya bisa mencegah terjadinya apa namanya penyumbatan pembuluh darah gitu kan, prevent defect in the renal tubes, atau juga pembukaan darah kan gitu. Vitamin A fungsinya ada antioksidannya, ada juga untuk memperbaiki kerusakan kulit ya. Zat besi misalkan untuk meningkatkan produksi energi dalam tubuh, dengan kalsiumnya untuk memperkuat tulang kan gitu. Kalau ada vitamin D-nya misalkan senyawa, senyawa atau ekstrak atau fraksi Bapak Ibu itu punya mineral atau vitamin ya tinggal dilihat vitaminnya vitamin D misalkan. Ya udah, berarti dia punya menjaga kesehatan tulang maupun gigi gitu. Itu contoh ininya. Kemudian ada lagi kalau dia sifatnya probiotik, prebiotik. Nah, gitu ya. Contoh kalau misalkan prebiotik eh, dari fructooligosaccharides misalkan contohnya ya, sampelnya. Jadi apakah dia punya sifat prebiotik ya berarti dia bisa meningkatkan pertumbuhan probiotik atau prebiotik tubuh gitu ya. Dan ada juga kalau misalkan dia eh, fortified eh, natural product gitu ya. Jus orange yang ditambah dengan kalsium gitu ya. Berarti ada ascorbic acidnya maupun kalsiumnya. Berarti dia bisa mengontrol perubahan glycemic indeksnya atau sensitivity terhadap insulin. Mungkin kurang lebih itu ya kalau yang tipe-tipe natural produknya. Nah, terkait studi kasus ada namanya, saya berikan dua contoh ya, dia aktivitas anti cancer maupun anti inflammatory. Jadi Bapak menentukan uji-uji atau screening efikasi suatu senyawa natural product itu berdasarkan mode of actionnya. Jadi kalau saya kasih contoh ada dua ini, anti cancer maupun anti inflammatory. Karena anti cancer itu eh, lebih luas dan lebih mencakup banyak hal ya. Jadi kalau misalkan tujuannya
misalkan katekin pada pada vitamin D maupun katekin pada apa teh hijau gitu ya. Itu kan banyak mode actionnya dia anti proliferation, antioksidan ya, menghambat pertumbuhan menghambat angiogenesis atau perubahan sel kanker gitu ya. Kalau misalkan tipe target organnya itu ini berdasarkan target cancernya maupun natural productnya. Jadi bisa dicek distudikan atau di studi literatur kalau memang Bapak Ibu punya senyawa tertentu natural product yang punya eh, kandungan nutrasikal seperti yang saya sampaikan tadi. Misalkan kayak kalau strawberry, rosemary, granule itu punya beberapa efek terhadap apa, kan apa kanker mulut misalkan dia dengan kanker payudara, kanker kolon. Nah, juga ada senyawa-senyawa yang mungkin Bapak Ibu ada ya resveratrol, pipeline, apigenin ya. Dia punya efek mekanisme actionnya kalau misalnya si apigenin menghambat ekspresi TLR4 dan NF-kappa B. Nah, ini terkait dengan inflamasi. Jadi bisa Bapak Ibu bisa uji senyawa apa ekstrak ibu yang mungkin punya setelah di screening, setelah diidentifikasi dia punya apigenin atau piperin, ya bisa uji anti inflamasi, bisa uji anti anti apa eh, antioksidan gitu ya. Mungkin ada kurkumin misalkan mengurangi atau menekan ekspresi TNF alfa atau IL-1 apa interleukin 1 yang terkait dengan inflamasi. Berarti bisa diuji anti-inflammatory biochemical maupun cell based assay gitu ya. Dan eh, ya bisa dilihat nanti contohnya. Mungkin dari saya cukup Ula, dari Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan kalau memang Baik, eh, baik. Terima kasih kepada Bapak Adrian Siregar Mauludin Siregar untuk penyampaian materinya. Topik kedua tentang teknik in vivo. Mungkin menjawab pertanyaan dari yang sesi satu dulu, Pak ya. Atas nama Ibu ya Rafika, panitia mohon di-share pertanyaannya. ya silakan. Apakah Ibu Rafika ada di sini? Ya, pertanyaannya jika akan uji in vivo, kira-kira pertimbangan apa saja yang diperlukan untuk pemilihan model hewan uji yang digunakan? Misalnya tadi ada menyebutkan penggunaan zebrafish. Ya, oke. Kalau zebrafish Bu kan eh, saya tidak pernah uji zebrafish ya, tapi memang selama uji tersebut bisa uji terhadap zebrafish itu bisa merepresentasikan efikasi atau khasiat terhadap satu senyawa, tidak masalah gitu. Masalahnya kan gini Bu, kalau zebrafish itu kan Ibu harus mengkulturkan, harus menumbuhkan membiarkan dia hidup pada kondisi kondisi yang memang dia bisa itu pertanyaannya yang perlu diperhatikan seperti saya sampaikan tadi fasilitasnya ada apa enggak bisa nggak ibu sediakan kondisi dia bisa hidup eh, apa namanya dalam kondisi yang nyaman tidak terganggu karena kalau hewan uji cobanya makhluk hidup uji cobanya yang misalkan dia tidak hidup tidak dalam kondisi nyaman tidak optimal malah hasil uji cobanya akan kurang makanya kebanyakan sih saya kurang tahu ya kalau zebrafis dia eh, untuk studi-studi khasiat apa ya tapi kalau saya pribadi sampai dengan saat ini masih lebih banyak berkutat pada tikus maupun mencit. Kalau zebrafis ini saya kurang tahu uji-ujinya. Mungkin Bapak Ibu yang familiar mungkin bisa. Pada intinya silakan saja bisa asal hasilnya dan hasilnya bisa merepresentasikan daripada target yang ibu inginkan ya terhadap uji terhadap zebrafis sih tidak ada masalah. Kemudian apa lagi? Ya, Baik, tadi Bu Rafika, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak. ya, Ya, baik. Lanjut mungkin ke Bu Nur Rahmah Hidayati ya. Oh, bukan. Widi Susanti. Apakah di sini ada Ibu Widi Susanti? Hadir, hadir, Oh Bu. ya, ya, baik. Tentang uji kronis dan subkronis ya di kita. ya, Mm-mm. ya. Kalau untuk uji kronis, subkronis ada Bu. Ya, ya, Secara hadir. seperti saya sampaikan tadi ada ekstrak. Tinggal nanti Ibu tentukan. Jadi kalau uji kronis
uji subkronis biasanya maksimum 1000 miligram per kilogram dari si ekstraknya yang diujikan. Setahu saya ya, di peraturan BPOM. Itu juga Baik. dengan uji kronis, tinggal perbedaannya kalau subkronis itu ada yang 14 hari diinjeksi ekstraknya berturut-turut, ada yang 28 hari, ada yang 90 hari, 90 hari. Iya. Eh, eh, Kalau nyam yang kronis dia minimum 9 bulan, Bu. Jadi agak lama. bulan. Jadi memang Lah. kalau kita bisa sediakan dan bisa support untuk yang sampai yang subkronis. Kalau Oh iya. kronis agak lama. Mungkin nyambung pertanyaan Pak. Kalau Ya, misalnya uji subkronis sama kronis itu biasanya organnya apa aja Pak yang di ini? oke. Organnya sesuai dengan peraturan BPOM, Bu. Jadi ada 5 organ utama ya yang kita ujikan. Jadi kalau di BPOM, coba nanti saya cek dulu. Intinya 5 organ utama yang memang pasti yang pasti ada liver, ginjal, Ginjal. kemudian apa ya? Saya lupa. Intinya lima organ utama yang memang sesuai dengan peraturan BPOM, Bu. Jadi tadi saya lupa Iya. lima organ utama yang kemudian nanti dianalisa. Kemudian ada juga darah keseluruhan maupun plasma maupun serumnya juga kita analisa, Bu. Jadi Oh, kalau iya. kalau dia subkronis itu baik 14, 28 maupun 90 hari, kita lihat perubahan gross patologinya secara organ, secara kasat mata. Kemudian 5 organ utama dilihat histopatologinya dengan Yes, cara Pak. histologi, kemudian hematologi utama dan biokimia darah. Jadi kalau hematologi utama jadi elektrolitnya semua, dan biokimia darah itu ada glukosanya, trigliseridnya, kolesterol, SGBT, SGOT, kemudian ada kreatininnya. Kurang lebih Masih. seperti itu. Iya. Makasih Pak. Iya. Apakah sudah cukup jelas, Ibu Widi? Ya, Mungkin ada jelas. pertanyaan lagi. Ya. Mungkin Pak Adrian maupun tim bisa mengirimkan itu Pak yang tadi 5 organ itu listnya apa Ya, ya, aja itu gitu ya. DV itu jadi disampaikan di DV ya. Jadi Ya, organ itu mungkin ada liver, ginjal, hati, jantung, dan paru-paru. Oh, iya. 5 organ utama yang paling utama. Selain Makan. daripada nanti darahnya, whole bloodnya, hematologi lengkap sama biokimia darah juga diukur. Standarnya seperti itu, Bu. Kalau untuk yang sesuai dengan peraturan BPOM untuk toksisitas kronis Iya. 14 hari, 28 hari, 40 hari. Ya, siap. Siap. Mungkin saya bertanya lagi Bu, yang saya baru kirim di chat, tapi mungkin karena saya dipanggil, jadi saya tanya lagi ya Bu ya. oh ya, baik. Eh, eh, Misalnya untuk penelitian in vitro dan in vivo ya, berarti saya itu hanya ngirim sampel ekstrak dan kami infokan apa yang kami mau. Apakah, tapi apakah nggak ada informasi tambahan? Misalnya gini, saya mau uji misalnya saya mau uji apa salah satu begitu, tapi Bapak menunjukkan, oh Ibu uji pendahuluan dulu ini seperti itu. Apakah ada info seperti itu? Jadi kan kami juga di sini biasanya uji efek, tapi kan sebelumnya itu kami belum ada uji pendahuluan sebelumnya seperti LD, LC atau yang Oke, ya. kronis seperti Kalau itu. terkait itu, ya kita nanti bisa diskusi, Bu. Kita meeting Oh online. iya. Oh Ibu inginnya target eh, kompon atau senyawa atau bahan alam yang ibu pegang saat ini itu arahnya mau kemana gitu. Jadi kita bisa tentukan apakah memang kita bisa coverage pekerjaannya. Ya kalau seperti saya sampaikan, kita saat ini paling intens sih uji toksisitas akut subkronis ya, dan uji-uji farmakodinamik yang terkait dengan metabolic syndrome gitu. Jadi memang kita kan tetap akan diskusi ibu maunya gimana, jumlah sampelnya berapa, dan ya bisa juga ditentukan jumlah konsentrasinya. Kalau kami akan tetap ikut BPOM, cuman kan kadang kan gini, Bu, kondisi ibu punya bahan uji tapi jumlahnya sedikit gitu. Jadi konsentrasinya tidak bisa banyak gitu kan. Atau jumlahnya apa sampelnya banyak, sampelnya banyak tapi ibu mau beberapa uji, kan bisa saja berbeda. Jadi eh, secara umum untuk toksisitas kita ikut peraturan BPOM sudah fix, tapi kalau untuk yang efikasi kita bisa diskusikan, Bu. baik. Kemudian untuk uji in vivo pada hewan, Pak. Eh, Hmm. kan saya kan tinggal ini ekstraknya aja ya kirimnya. Kemudian bagaimana dengan uji etiknya itu, Pak? Apakah apa Bapak juga di situ juga menyediakan eh, apalagi form apa tim EBM juga Komisi apakah etik ya. ya Ya, apa komisi etik kan biasanya mereka minta nomor protokol etik apakah juga di situ langsung menyediakan, Pak?
Ya, kalau tim kita sebenarnya kalau karena kita base-nya dari ITB sih sebenarnya kita bisa sediakan dari ITB, tapi juga Hmm. kita bisa ajukan komisi etiknya, ethical clearance-nya ke Universitas Pajajaran. Jadi kemungkinan kedua itu. Tapi memang kita mau menjajaki juga supaya eh, kita bisa dapat ethical clearance-nya langsung dari BRIN. Jadi banyak Hmm. opsinya. Sementara ini yang paling intens kita lakukan sih di Universitas Pajajaran, Bu ya, kalau gitu. Oh iya, iya, Kita Masya bisa Allah. ajukan sebagai sebagai ini sebagai periset. Oke, iya, Masya Allah. Makasih Ibu, Ya. makasih Pak Adrian. Baik, terima kasih Bu Widi Susanti. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Eli Rustanti. Untuk penelitian seperti anti akne, biasanya uji in vivo-nya seperti apa, Pak? Kemudian beda parafin, frozen, sama fresh. Itu tadi gimana? Apakah aktivitasnya nanti sama? Oke, ini mungkin Novi ada nggak Novi? Bisa dijawab Nov? Eh, Novi, Ya, ada Ya, coba expertise-nya, Bu. Novi dijawab. Oke, ya secara halo, teknis suara saya kira-kira untuk masuk nggak ya, Pak? dah masuk. Kalau untuk in vivo sebenarnya saya belum pernah Uji uji akne untuk anti akne ya. Cuma belum. mungkin kalau akne kan biasanya ada inflamasi kayak gitu. Mungkin yang bisa diuji ke in vivo itu apakah bahannya itu menyebabkan inflamasi atau enggak sih, Pak, kayak gitu mungkin. Mhm. Oke, berarti lebih kepada kulit ya, uji iritasi ya berarti. Uji uji iritasi ya kalau untuk acne ya. Kalau keamanannya ya. Karena kalau 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 eh, peraturan BPOM sepertinya saya sih belum lihat ya Bu ya, ada yang protokol standarnya. Tapi kalau keamanan paling uji uji iritasi akut dermal ya paling yang pernah Iya, Novi pakai. mungkin akut dermal sih, Pak, buat lihat ada edema, udema atau enggak, mungkin kayak Benar, gitu. itu dermal. Tapi kalau acne sepertinya ya eh, saya kurang tahu ini berarti dia harus diinduksi pakai ini Bu apa namanya? Injeksi dengan bakteri aknenya ya di kulit. Nanti kalau sudah terinduksi baru diolesi dengan salep atau ekstrak yang sudah jadi salep seperti itu Bu. Kurang lebih. Kalau untuk uji in vivo ya. Jadi eh, seharusnya uji keamanan dulu, uji toksisitas akudermal seperti yang Novi sampaikan tadi. Kemudian kulit si hewan tadi, tikus atau mencit diinjeksi dengan eh, secara dermal dengan bakteri yang menimbulkan jerawat telah tumbuh gitu ya baru kita olesi dengan ekstrak yang tidak dalam bentuk salep ya seperti itu. Nah kalau untuk pertanyaan ini, parafin dan frozen dan fresh bedanya adalah kalau parafin Bu seperti saya sampaikan tadi dia pengujiannya untuk analisa organ yang eh, lebih banyak lebih berat lebih menyeluruh. Jadi analisanya efek dari karena parafin ini kan berarti eh, si organ atau jaringannya diawetkan dan dibiarkan wax atau lilin penetrasi sampai ke dalam sel-sel dan jaring-jaringan. Tujuannya buat supaya dia bisa kondisi terakhir selnya itu, kondisi terakhir jaringannya bisa seperti tercapture atau terawetkan sehingga kondisi terakhir daripada hewan setelah di nekropsi itu tidak berubah. Nah, bedanya dengan frozen dan fresh ya, tentu karena frozen fresh ini tidak tidak ada penetrasi wax, terutama fresh. Kalau frozen itu dia masih ada penetrasi yang namanya OCT, optimal eh, cutting temperature. Jadi ada kompon senyawa yang dicampur dalam reagen OCT-nya tadi membuat si jaringan itu frozen tapi kondisi beku yang tidak membuat jaringannya rusak, selnya rusak, tapi tidak ada penetrasi parafin atau wax. Nah, hanya pada pendekatannya bedanya seperti yang saya sampaikan, kalau frozen dan fresh ini kebanyakan biasa orang yang mau belajar ilmu-ilmu neurologi. Sehingga karena kalau marker-marker atau biomarker yang terkait neuroscience, neurologi itu tidak bagus pengambilan gambarnya kalau dengan organ yang sudah diparafinasi atau yang organnya dipenetrasi dengan wax, Bu. Jadi memang bedanya di situ sih. Pengalaman saya, pernah kerjakan tiga-tiganya parafin, frozen sama fresh section. Jadi kebanyakan frozen fresh section ini ya untuk studi-studi neuroscience, neurologi, organ-organnya
terkait misalkan atau kardiovaskular misalkan kayak jantung, otak atau apa namanya eh, sumsum tulang belakang gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan terkait aktivitas ya tinggal biomarkernya saja Bu, senyawa chemical pewarnaannya saja yang 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 membuat dia beda. Apakah cukup Bu Eli Rustanti? Mau menambahkan Pak, mungkin mau tanya untuk yang parafin itu ada masanya nggak atau jangka waktunya harus berapa lama harus segera dilakukan penelitian gitu? Oke, kalau berbicara dari awal persiapan sampel organ dan jaringan, normalnya pada saat ibu sudah selesai nekropsi itu harus segera dimasuk. Kalau memang mau diawetkan dan untuk proses histologi ya, histopatologi seharusnya organ itu harus dimasukkan ke 4% PFE, polyfluoroformaldehyde, atau 10% normal buffer formalin NPF, itu minimal 24 jam sampai dengan 48 jam Bu. Direndam di dalam apa cairan formalin 10% atau 4% PFA. Nah, minimal 24 jam sampai dengan 24 jam sampai dengan 48 jam. Setelah 48 jam kalau memang belum mau diproses untuk diparafinasi atau di frozen section atau di fresh tissue, dia harus dipindahkan ke etanol 70% Bu, supaya dia penetrasi formalinnya tidak merusak merusak jaringan maupun sel dari organ yang diawetkan. Nah, kalau untuk setelah diawetkan, misalkan kayak parafin, kalau sudah jadi parafin blok ya sudah aman, tinggal dipotong di mikrotom. Begitu juga dengan frozen, begitu dia dikasih frozen cairan reagent frozen dia di keep di -20 sampai sebelum dipotong. Nah, kalau fresh tissue karena dia berbeda dengan parafin dan frozen, kalau fresh tissue ini karena dia tidak dicampur dengan frozen reagent maupun wax reagent, eh, dia prosesnya pertama direndam diproses dengan gradien sukros Bu. Jadi dimulai dari 30%, 10% sampai 10% sukros, baru habis itu diinapkan 30% semalam, 20% semalam, 10% semalam, baru dipindahkan ke parafin. Setelah itu baru setelah 24 jam baru bisa dipotong. Nah, kalau ini dia harus cepat Bu. Jadi karena fresh tissue tidak ada penetrasi senyawa wax maupun frozen region jadi harus segera makanya kebanyakan fresh tissue pasti organ-organ otak atau terkait dengan apa studi-studi neurologi gitu Bu. Ada tambahan lagi Bu Eli? Ini Pak, setelah di ini, kan kemarin saya 2024 itu blok parafin gitu ya. Ya, Apakah tahun 2025 ini masih bisa dipakai untuk organnya itu? selama tidak ada pencairan blok parafinnya Bu Hmm. dan tidak ibaratnya dan tidak disimpan di suhu ruangan seharusnya tidak ada masalah ya, karena seharusnya kalau sudah para apa diawetkan, formalin sudah penetrasi ke dalam dan ada proses apa dehidrasi, deparafinasi, dehidrasi kan itu kan. Seharusnya tidak ada masalah karena sudah awet, Bu. Jadi kenapa blok parafin itu ya bisa tetap perlu dibuat supaya kalau Ibu mau analisa lanjutan misalkan, mau analisa ulang gitu ya, atau datanya hilang tahun lalu mau diproses lagi nggak ada masalah. Hmm. Pokoknya intinya awet Bu, tidak ada masalah kalau Pak. Selama Ibu simpan parafin bloknya itu dari organ Ibu di suhu ruang atau bahkan di suhu kulkas atau -20 ya nggak ada masalah sebenarnya. Asal jangan cair aja Bu, Pak, di suhu panas ya akan akan Oh rusak gitu. ya. Oh iya. Baik, terima kasih Ya. Pak. Baik, apakah cukup Bu Eli? Sudah cukup, Bu. Baik. Apakah ada pertanyaan lain dari peserta? Jika belum ada, kami mohon izin ya untuk menyampaikan flyer untuk aktivitas kami selanjutnya. Panitia mohon di-share. Pak Adrian, saya mohon izin Ya, dulu ya Pak. Mungkin karena masih ada peserta yang mau bertanya, jadi belum saya tutup deh Pak. Flyer aktivitas in vivo yang akan datang. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Apakah bisa terlihat? Iya, bisa Mbak. Bisa ya. Jadi kita akan melaksanakan workshop yang hands-on terkait in vivo ini dengan menggunakan tikus atau mencit ini ya. Pada tanggal 29 sampai 30 Juli dan juga tanggal 8 sampai 9 Juli. Jadi ada dua termin berdasarkan ada dua batch dan masing-masing dengan judulnya spesifik seperti itu. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa dikirimkan juga untuk admin Markherb ya, informasi terkait jasa atau analisis yang bisa Bapak Ibu akses ke kami atau Bapak Ibu tanyakan, misalnya apakah jasa ini ada atau tidak, itu bisa langsung ke admin. Seperti bisa langsung dicatat oleh Bapak Ibu sekaligus untuk presensi ya sebentar lagi ya. Apabila tidak ada pertanyaan lanjutan dari semua peserta, Pak Adrian, apakah ada tambahan, Pak Adrian? Ya, sebentar ya, saya tampilkan dulu. Ada satu ya, sekilas info sebenarnya. Mungkin apa istilahnya? Sekedar info. Jadi kalau kita berbicara studi-studi eh, bioaktivitas ya, jadi kalau sebentar saya cari dulu materi kemarin saya lupa masukkan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mungkin berpikir ke depan ya. Jadi sebenarnya saat ini ada tren bahwasanya eh, ke depan akan tidak diperlukan lagi namanya uji in vivo ya. Jadi uji-uji hewan seperti uji animal model itu tidak akan digunakan lagi karena memang eh, trennya sudah ke sana. Jadi ada istilah namanya animal free apa animal free animal research. Jadi studi-studi eh, bahkan uji-uji anti cancer, antibody ADC, antibody drug conjugate ya, obat-obat anti cancer yang dikaitkan dengan uji-uji anti cancer itu biasanya kan diujikan pada hewan dulu ya, apakah dia punya efek farmakologi pada saat dimasukkan ke dalam darah, dikonsumsi, apakah dia merusak sel hidup atau tidak, harus diuji ke uji in vivo ya. Jadi kalau saya mau share dulu sedikit, jadi baru saja apa namanya per bisa saya share screen dulu ya. Oh iya, sebentar panitia di Devi bisa ditutup dulu PowerPoint ini. Oke, mungkin ke Silakan Pak. depan ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, Pak. Nah, jadi saat ini ada tren bahwasanya Bapak. Jadi ini BPOM-nya Amerika bahwa ke depan mungkin ya nggak tahu ya, mungkin Indonesia bakal menerapkan ini atau tidak. Ke depan di 5-10 tahun lagi akan ada namanya. Jadi BPOM-nya Amerika itu akan menghilangkan uji in vivo terhadap berbagai macam studi-studi farmakologi maupun keamanan eh, dalam studi praklinis. Jadi tujuannya karena memang untuk ya tadi 3R, 3R 5F. Jadi ke depan yang akan digunakan itu ya banyak sekali Bu. Jadi kalau saya baca ini, jadi ada uji in silico Bapak Ibu yang mungkin punya rekanan kolaborator yang terkait bioinformatik perlu perlu juga bekerja sama Bu. Jadi hanya akan ada perlu uji in silico. Jadi eh, eh, penilaian obat-obat baru atau bahan alam baru nanti akan arahnya mengutamakan in silico maupun apa model komputer. Dan ada juga namanya eh, ex vivo. Jadi ex vivo ini organ dari manusia atau organ dari hewan dimasukkan dalam sistem tertentu, kemudian dia ditumbuhkan dan diujikan drugnya ke dalam organ yang sudah dikondisikan hidup tadi dalam media tertentu. Kemudian ada juga namanya apa namanya cell based screening ya, dan berarti uji-uji cell based in vitro cell based nya akan lebih lebih maju lagi ke depan sehingga sudah tidak ada lagi in vivo apa studi-studi in vivo. Jadi mungkin hmm, ini sih masih dalam bentuk teks ya, jadi sekedar informasi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang memang ke depan
atau adik-adik yang mungkin saat ini masih belajar di awal dan pengen pengen berkecimpung di dunia biomedis, ya saya sarankan udah mulai belajar tidak hanya in vivo-nya kalau mau biomedis, tapi juga ini apa, ilmu-ilmu studi in silico maupun apa namanya, in vitro yang lebih advance. Jadi menggunakan ex vivo model yang ditemukan pada ex vivo model dari jaringan manusia yang ditemukan pada kultur tertentu, sehingga dalam kultur itu si organ tadi bisa hidup dan diujikan obatnya atau bahan alamnya. Mungkin itu sekilas info dari saya. Jadi uh, jadi gambaran ke depan untuk kita bersama terkait Bapak Ibu yang mungkin bekerja di dunia apa bahan alam maupun biomedis. Sekian dari saya, Mbak. Baik, terima kasih atas penyampaiannya materi dari Pak Adrian Siregar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai di penghujung acara. Saya ingatkan kembali untuk para peserta untuk mengisi link kehadiran. Ya, panitia bisa di-share di kolom chat untuk link kehadirannya. Kemudian informasi-informasi terbarunya juga akan kami kirimkan di grup. Informasi-informasi berupa flyer ataupun aktivitas kegiatan yang akan datang. Kemudian saya kembali ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, pemateri maupun seluruh panitia yang mendukung kegiatan ini dan semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama Bapak Ibu.